gue mau bukan nge-review sih sebenarnya, lebih ke ngasih pengetahuan tentang ini clapperboard. Nah, ini tuh clapperboard. Clapperboard itu biasanya dipakai buat pas lagi syuting. Nah, kalau misalkan lagi syuting, clapperboard ini sebenarnya penting banget karena ini tuh bisa ngebantu editor. Ketika editor mau ngedit, jadi dia biar gampang, biar tahu video mana dan gambar mana yang mau diambil, yang mau diedit. Jadi mereka tuh ngeliatnya dari sini, dari si clapperboard ini. Clapperboard ini biasanya dipegang sama Astrada. Jadi Astrada itu dia nanti yang pegang ini, yang kayak gini. Misalkan si sutradara nanti kan pasti ngambil gambar dong. Nah, biar gampang, jadi pakai ini. Gue bakal jelasin apa aja dalamnya, apa aja di sini tulisannya. Jadi di sini ada title, nih ada title. Title itu adalah judul film yang bakalan lu bikin. Misalkan kalau di sini kemarin gue habis bikin film Senja namanya. Jadi titelnya adalah Senja. Nah, date itu tanggal lu ngambil gambar, tanggal lu syuting, tanggal berapa misalkan. Kalau di sini gue kemarin tanggal 14 bulan 4 2022. Tuh contohnya kayak gitu sih. Terus kalau slide, di sini gue ngejelasin dulu deh. Kalau enggak ini ada prod. Prod itu adalah production house. Misalkan production house lu apa namanya? Contohnya Rafakana Film, atau kalau gue di sini adalah Orca Pictures. Ini yang gue buat sama teman-teman gue. Kalau ini director. Dir itu director. Director itu adalah sutradara. Siapa sutradaranya ditulis di sini, Silva Aulia Yosti. Kalau ini DOP, Direct of Photography. Ditaruh di sini, ditulis supaya kita tahu siapa yang DOP-nya gitu. Jadi si clapperboard ini gunanya tuh untuk nandain gambar mana yang mau kita ambil. Gue bakal jelasin di cara penggunaannya kayak gimana. Jadi cara penggunaannya itu pertama-tama nanti Astrada akan memberikan perintah kayak slide in gitu kan, slide in, terus slide 1, scene 2, shot 2, take 2, action. Nah, yang ngomong actionnya itu nanti si sutradara. Si Astradanya ngasih aba-aba slide in. Slide in itu kayak udah ready gitu sih. Astradanya udah masuk di frame buat ke kamera. Jadi pas banget kayak gini. Gitu. Misalkan contohnya itu kayak lu nyebutin nanti slide 1, scene 2, shot 2, take 2. Nah, abis itu di clapperboard juga ada sebutan namanya end slide. Apa itu end slide? Jadi end slide itu digunain kalau misalkan angle pembuka adegan itu nggak mungkin disisipin di awal. Misalkan kita lagi butuh adegan yang emang lagi cepet, kan nggak mungkin dong kita memperlama kayak harus nyebutin dulu slide in bla 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 bla, slide 1, shot 2, take 2 gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita naruh ininya itu pas di akhir adegan. Misalkan kalau si sutradara udah bilang cut, baru si Astradanya masuk buat nge-slide in ini. Nah, gue bakal jelasin tentang slide, scene, shot, dan take. Jadi, slide itu adalah urutan gambar dari awal pengambilan gambar sampai akhir. Jadi 20 scene. Nah, dari scene 1 sampai scene 20 tuh ditulis slide-nya. Misalkan pengambilan gambar 1 ditulis slide 1 selama kita nge-slide kayak gini. Itu harus ditulis di sini. Nah, kalau scene ini kayak ini tuh sesuai sama yang ada di naskah. Jadi misalkan naskah lu itu ada 20 scene kayak tadi. Nah, itu ditulis misalkan scene 1, scene 2, scene 3. Jadi pergantian naskah itu ditulis di sini supaya nanti si editor tahu scene-scene mana aja yang bakal dia masukin gitu. Kalau shot ini untuk setiap scene dari pecahan shot. Jadi shot itu ada kan misalkan pengambilan scene itu ada 15 shot list. Jadi shot list itu kayak lu mau ngambil gambar medium close up atau close up, nanti dimasukin di sini, ditulis di shotnya. Misalkan shot 1, shot 2, shot 3 itu. Nah, kalau take itu jadi misalkan sutradara kurang suka sama pengambilan gambar sama take pertama. Nah, jadi diulang tuh sama mereka. Jadi nanti di sini ditulis take 1, take 2, take 3. Setiap shot akan diambil berulang-ulang. Sebenarnya akan bertambah. Nah, ini tuh kalau slide itu akan nambah terus. Jadi jangan diganti, guys. Jadi misalkan sampai pengambilan gambar terakhir, sampai scene terakhir, jangan sampai slide. Kadang tuh kalau slide itu bisa sampai ribuan, 1.300 atau 1.500, 1.500 sekian gitu. Karena slide itu selama pengambilan gambar, selama kita mainin ini. Gitu. Nah, yang biasanya megang ini adalah Astrada.
Nah, nanti si Astrada ini bakalan lebih gampangnya lagi kalau lu pas mau bikin film itu ada si pencatat adegan. Pencatat adegan itu gunanya nanti dia nulis slide berapa, scene berapa, shot berapa, take berapa yang bakalan diambil gitu, yang bakal ditaruh buat editornya supaya lebih ngegampangin editor sebenarnya. Jadi nanti lu udah punya list gitu buat dikasih ke editor. Misalnya pengambilan gambar berapa yang bakalan diambil gitu, dibungkus lah istilahnya, di wrap. Kayaknya sekian dari gue. Thank you. Bye bye.